saat masyarakat gelisah karena demo, kabar penjarahan, dan hoax beredar liar di media sosial. Siapa yang seharusnya berdiri paling depan? Apakah hanya aparat keamanan saja? Tentu saja tidak. Justru ada lembaga strategis yang sering luput dari perhatian, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo. Namun faktanya banyak Diskominfo di daerah masih tertatih-tatih karena seringkali jabatan penting diisi bukan oleh orang dengan kualifikasi yang tepat, melainkan karena pertimbangan politik, kedekatan, bahkan sekedar formalitas. Akibatnya, fungsi strategis dari Diskominfo yang seharusnya menjadi garda depan manajemen informasi publik tidak berjalan secara maksimal. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menata personil dan jabatan agar organisasi perangkat daerah atau OPD dapat bekerja optimal? Mari kita bahas bersama-sama dengan pendekatan teoretik, contoh konkret, dan realitas lapangan yang sedang kita hadapi. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa pemerintah daerah adalah miniatur dari pemerintahan. Ia memiliki visi misi, tujuan pembangunan, dan tantangan yang sangat spesifik sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang tepat. Dalam teori administrasi publik, terutama konsep planning, organizing, staffing, dan directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting, aspek staffing adalah penataan personil merupakan kunci. Tanpa personil yang tepat, seluruh fungsi lainnya tidak akan berjalan secara maksimal. Bahkan, teori human capital dalam ilmu manajemen menekankan bahwa sumber daya manusia bukan sekedar aset, melainkan capital, model strategis yang menentukan daya saing sebuah organisasi. Artinya, kalau penempatan personil di pemerintah daerah asal-asalan, ya jangan harap OPD bisa bekerja secara efektif. Sekarang mari kita lihat realitas di lapangan. Dalam prakteknya, penataan personil di pemerintah daerah seringkali menghadapi beberapa masalah. Misalnya, yang pertama adalah pertimbangan politik. Banyak jabatan yang diisi karena kedekatan dengan kepala daerah atau tekanan politik tertentu. Padahal jabatan tersebut membutuhkan kompetensi teknis yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kurangnya pemetaan kompetensi. Tidak semua daerah memiliki sistem talent management. Akibatnya, promosi jabatan lebih banyak didasarkan pada masa kerja ketimbang soal kompetensi. Kemudian yang ketiga, soal budaya birokrasi yang hierarkis. Terkadang seorang ASN yang kreatif justru tersisih karena dianggap melangkahi senioritas. Selain itu juga ada minimnya pelatihan dan pengembangan. Banyak sekali ASN ditempatkan pada posisi baru tanpa dibekali pelatihan yang relevan. Kemudian ada mismatch jabatan. Contohnya, seorang dengan latar belakang teknik pertanian ditempatkan di Diskominfo. Hasilnya, kebijakan digitalisasi sering macet di tengah jalan. Dalam literatur manajemen publik, ada beberapa teori yang relevan untuk membaca dijadikan sebagai kacamata pada persoalan ini, yaitu misalnya tentang teori merit system, menekankan bahwa jabatan publik harus diisi berdasarkan kompetensi, bukan soal kedekatan. Di Indonesia ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang ASN, tapi implementasinya yang masih sangat lemah. Kemudian teori human resource development menggarisbawahi tentang pentingnya training, education, development. Artinya setiap ASN harus dibekali peningkatan kapasitas sesuai dengan tantangan zaman. Selanjutnya adalah teori New Public Management, menekankan soal efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme aparatur. Penataan personel tidak boleh terjebak pada rutinitas birokrasi saja, melainkan harus berorientasi pada kinerja. Ada juga teori kompetensi, jabatan harus diisi berdasarkan knowledge, skill, attitude yang sesuai. Mari kita masuk ke contoh konkret pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Di era digital, Diskominfo punya 3 peran utama sebenarnya, yaitu yang pertama sebagai manajer informasi publik, menyediakan informasi yang transparan, cepat, dan juga akurat. Kemudian sebagai penjaga literasi digital, masyarakat harus diedukasi agar tidak mudah terprovokasi hoax,
apalagi saat ada demo dan kerusuhan seperti beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang ketiga, sebagai garda cyber daerah, melindungi data dan jaringan pemerintah daerah dari ancaman serangan cyber. Namun, kenyataan di lapangan, banyak Diskominfo yang belum siap dengan kondisi itu. Ketika isu penjarahan ramai di media sosial, justru masyarakat lebih percaya akun-akun anonim ketimbang kanal resmi dari pemerintah. Kenapa? Karena mungkin Diskominfo kurang responsif. Personilnya tidak memiliki kompetensi digital communication, bahkan mungkin tidak memahami ekosistem digital. Padahal di era seperti sekarang, Diskominfo harusnya menjadi pusat krisis communication. Saat demo pecah, mungkin hanya polisi yang harus tampil, tapi juga Diskominfo yang memberi narasi-narasi yang menenangkan publik, tidak kemudian hanya berdiam diri saja. Lalu, bagaimana solusinya? Ada beberapa strategi penataan personil yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah soal pemetaan kompetensi ASN, atau kita sebut sebagai talent mapping. Setiap ASN harus dipetakan berdasarkan kompetensi, bukan hanya soal ijazah atau masa kerja saja. Misalnya, siapa yang punya keahlian digital, siapa yang kuat dalam komunikasi publik, lalu siapa yang jago tentang data analitik. Kemudian cara yang lain adalah seleksi jabatan berbasis merit system. Proses lelang jabatan open bidding harus dilakukan dengan transparan, bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencari yang terbaik. Cara pilihan yang ketiga adalah pelatihan dan sertifikasi. ASN yang ditempatkan di Diskominfo wajib memiliki sertifikasi literasi digital, kemampuan cyber, atau manajemen komunikasi publik. Kemudian kolaborasi dengan pihak eksternal. Diskominfo bisa bekerja sama dengan universitas, kampus, komunitas digital, atau startup lokal untuk meningkatkan kapasitas personilnya. Dan pilihan lain adalah monitoring dan juga evaluasi kinerja. Setiap pejabat eselon harus dievaluasi, bukan hanya dari laporan administratif, tetapi juga dari impact yang nyata di masyarakat. Mari kita tarik ke realitas di Indonesia saat ini. Beberapa waktu yang lalu kita melihat adanya demo, adanya kerusuhan, dan isu penjarahan ramai di media sosial. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan saja. Diskominfo harus sigap membuat press release dan counter narasi melawan hoax yang beredar di media sosial. Personil yang kompeten di bidang digital bisa memetakan percakapan di media sosial, atau istilahnya social media listening. Pejabat komunikasi publik harus mampu tampil meyakinkan di depan kamera, bukan sekedar membaca teks yang kaku saja. Kalau jabatan-jabatan strategis ini justru diisi oleh orang-orang yang tidak paham digital, ya jelas saja masyarakat akan semakin percaya pada rumor ketimbang informasi yang resmi. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan besar, penataan personil bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan daerah. Kalau pemerintah daerah ingin survive di era digital, mereka harus berani menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Tidak masalah kalau kepala Diskominfo bukan orang dekat kepala daerah, selama dia punya kapasitas untuk menjaga stabilitas informasi publik, itu justru lebih baik. Ingat, di era informasi yang menguasai narasi adalah memenangkan kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan rakyat atau kepercayaan publik adalah modal terbesar sebuah pemerintahan. Jadi, menata personil di pemerintahan daerah bukan sekedar urusan mutasi atau promosi jabatan. Ia adalah strategi besar untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif. Kalau kita salah menempatkan orang, maka satu OPD bisa lumpuh dan dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Apalagi OPD strategis seperti Diskominfo di era digital, ketika demo dan kerusuhan bisa viral dalam hitungan menit, Diskominfo yang kuat dan dikelola oleh personel yang kompeten bisa menjadi game changer. Pertanyaannya, apakah kita berani menerapkan sistem merit atau masih terjebak pada politik balas budi? Pilihan ada di tangan semua para pemimpin atau kepala daerah, ASN, dan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang profesional tentu akan selalu ada. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.